Untung dari dunia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi Tuhan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas beliaulah kita mendapatkan arah yang jelas menuju akhirat. Bapak-bapak yang digoyangkan hormati, adapun judul kultum yang kami bawakan ini terinspirasi sebenarnya kemarin kita dalam rangka melaksanakan mahasiswa itu bencana kalbu, dan Pak Ustaz katakan bahwa sebelum kita kepada masa harusnya kita kepada lampe, kemudian pada lampe, dan terakhir kepada masa. Saya kepada lampe yang kita sudah biasa kesana, kepada Arafah juga dia sudah umrah haji sudah biasa kesana, tapi pada masa ini masih misterius tidak pernah kita kesana. Tetapi ada beberapa petunjuk dalam Al-Quran, surah Amsyad dan surah Amsyad, surah Ibrahim yang Allah kabarkan untuk kaya hati as-samawati wal ardh walillahi wahidul qahhar, yang artinya bahwa ketika memiliki dengan dunia lain jadi perlawanan, maka manusia berkumpul kepada masyarakat menghadap Allah yang Maha Besar lagi Maha Perkasa. Jadi begitu sakala itu yang pertama, artinya semua yang bernyawa akan mati. Jadi semua yang bernyawa akan mati, hancur lebur bumi ini, dan tidak ada sama sekali kehidupan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bayangkan kita kemana pada saat itu, dan kita akan dimatikan oleh Allah. Dan pada saat sangkala itu yang kedua kalinya baru kita dibangkitkan kembali di bumi yang baru. Itu namanya pada masa. Pada masa itu ternyata dalam beberapa hadis dan Al-Quran yang kami baca itu seperti padang pasir yang putih. Jadi padang pasir yang putih, di mana di situ kita nanti dikumpulkan setelah kita dibangkitkan dari alam kubur. Jadi coba kita bayangkan dari beberapa hadis yang saya baca, ternyata kemudian hari kita akan selesaikan. Dan kita injak, mungkin orang tua yang kita injak, mungkin anak kita yang kita injak, ya tergantung dari amal ibadah yang kita lakukan itu. Nah inilah salah satu daripada yang diceritakan dalam Al-Quran. Nah apa yang terjadi juga di pada masa itu ada beberapa yang beberapa hadis yang pertama, matahari itu hanya 1 mil, sekitar 1,6 kilometer. Ada yang mengatakan hanya beberapa derajat. Nah ini artinya ya kita ini akan nanti keluar keringat akibat dari matahari. Jadi beberapa mengatakan bahwa ada nanti keringatnya itu sampai di ujung kaki. Nah, masih selamat, alhamdulillah. Ada nanti hasil keringat itu sampai di perut, yang masih selamat, alhamdulillah. Ada nanti keringatnya itu sampai di atas hidung. Wah ini yang mungkin yang yang harus kita ingat, bahwa ternyata keringat yang kita hasilkan sendiri dari kedekatan matahari itulah merupakan gambaran kita terhadap amal ibadah yang kita lakukan itu. Jadi keringat itu bahkan di dalam hadis yang mengatakan bahwa orang kafir itu ingin segera kembali ke neraka saja karena melihat kondisi seperti itu. Bayangkan kalau kita bernapas
dengan keringat, tidak bisa kita menyelam di sana sebagai, dan itu waktunya kurang lebih 70 tahun. 70 tahun, 1 tahun di dunia itu di pada masa itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi luar biasa lamanya. Nah, benar radhiyallahu anhu berkata begitu. Aisyah mengatakan bahwa benar sudah Rasulullah bahwa nanti kalau kita dibangkitkan di hari kemudian, maka kita ini dalam keadaan telanjang, kemudian tidak disunat, kemudian tidak berpakaian, kemudian tidak bisa berbicara. Jadi itu saya katakan lantas saya mengatakan bagaimana itu Rasulullah kalau kita mempunyai alat kelaminnya. Tidak ada sampai ke situ karena masing-masing kita memiliki kesibukan masing-masing besar pada besar. Jadi artinya bahwa apa yang akan kita nanti gambarkan pada masa itu sudah biasa, dan ada beberapa hadis juga mengatakan bahwa di pada masa itu yang diberikan syafaat itu ada beberapa orang. Yang pertama yang banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Apa syafaatnya? Yang pertama itu adalah bisa masuk ke surga tanpa dihisab. Itu sama, itu adalah syafaat dari Rasulullah. Yang kedua, timbangan amalnya itu diperbanyak sehingga timbangan amalnya itu lebih berat dibanding dengan timbangan dosa. Nah, inilah yang menjadi syafaat di akhir nanti. Rasulullah, ketika Rasulullah melihat hambanya yang banyak bersalawat berzikir kepadanya. Nah, itulah gambaran-gambaran tentang ini. Kemudian bagaimana kelanjutan daripada bahwa nanti di pada fase itu ada kita diperlihatkan tentang amalan-amalan kita dan dosa-dosa kita di dunia. Mungkin kita sudah lupa, tapi waktu kita anak muda ya ada dosa kita yang mungkin tidak terlupakan, ya mungkin kalau dilupakan karena mungkin pacaran sudah lewat atau bagaimana. Biasanya kalau habis pembicaraan dan pekerjaan merampas teman kemarin, itu akan diperlihatkan semua di pada masa. Jadilah barangkali segala gambaran bahwa marilah kita selalu mempersiapkan untuk berselawat kepada Rasulullah SAW, sehingga insya Allah kita bisa selamat di pada masa. Semoga Allah menerima kita semua dan memasukkan kita tanpa hisab ke dalam surga dan amin ya rabbal alamin. Jadi yang saya sampaikan, maaf kalau ada kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.